Ya, ada seseorang bertanya tentang azan di telinga bayi. Ya, gara-gara dia melihat sebuah video yang membid'ahkan hal tersebut dengan alasan itu tidak ada hadis yang sahih. Nah, jemaah sekalian, dalam hadis Imam Tirmidzi dari Abu Rafi dari ayahnya bahwa dia bercerita, "Ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasalam adzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimah bisalah." Ya, aku pernah melihat Rasulullah sedang azan di telinganya Al-Hasan ketika dia baru dilahirkan oleh Fatimah dengan azan seperti azan sholat. Nah, hadis ini kata Imam Tirmidzi sanadnya hasan sahih. Imam Hakim mengatakan sahih. Dan juga diikuti pensahihan itu oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib. Artinya menurut para imam besar ini itu hadis valid dan bisa dipraktekkan. Alias azan di telinga bayi itu bukan hal yang bid'ah. Memang ini hadis ada yang mendhaifkan seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Al-Zahabi, Syekh Al-Albani, Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Namun Syekh Syu'aib Al-Arnaud walaupun beliau mendhaifkan hadis tersebut, beliau mengatakan azan di telinga bayi itu sudah menjadi amalan kaum salaf sejak dahulu. Dan itu diriwayatkan secara mutawatir dari Umar bin Abdul Aziz. Imam Ibnul Mulakin ya di dalam kitab beliau Al-Badru Al-Munir ya dia menceritakan tentang Umar bin Abdul Aziz annahu kana idza wulida lahu ibnu adzana fi uduni al-yumna. Dahulu ketika Umar bin Abdul Aziz ya memiliki bayi, maka dia azan di telinga kanannya, wa aqamu fil yusra, dan dia iqamah di telinga kirinya. Wa ashabuna yatawataruna ala nakli hadha anhu, dan para sahabat kami yaitu para muhadditsin khususnya dalam mazhab Syafi'i, ahli hadis mazhab Syafi'i mengatakan kisah tentang azannya Umar bin Abdul Aziz itu di telinga bayi ya, itu adalah mutawatir. Nah, tentu hadis atau riwayat yang mutawatir itu riwayat yang kesahihannya bisa terjamin. Dan ini juga menjadi pandangan mayoritas para ulama di 4 mazhab. Baik mazhab Hanafi seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abidin, kemudian mazhab Syafi'i seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, kemudian Imam Al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali. Namun golongan Malikiyah, Malikiyah memang dia memakruhkan untuk azan selain sholat. Namun untuk Malikiyah mutaakhirin, Malikiyah yang belakangan, ya mereka mengatakan azan di telinga bayi itu juga bagian dari sunnah. Nah, uniknya jamaah sekalian, Syekh bin Bas pun juga mengatakan itu aktivitas yang bagus dan juga disyariatkan. Ya, beliau berkata, "Hadza masyru'un 'inda jam'i min ahli ilmi." Ya, beliau mengatakan aktivitas azan di telinga bayi itu masyru' menurut segolongan para ulama. Wa qad warada fihi ba'dul ahadits wa fi sanadiha maqal. Hadisnya banyak kata beliau dan memang sanadnya ada masih dibincangkan. Fa'idha fa'allahul mu'min fahasanun. Namun kalau ada seorang mukmin melakukan itu, adzan di telinga bayi, itu bagus. Jadi dia mengatakan bagus, dia tidak mengatakan bid'ah. Li'annahu min babis sunan wa min babit tatawwu. Ya, min babit tatawwu'at. Karena ini merupakan bagian dari sunnah dan ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang tatawwu, yang rela, yang dilakukan dengan rela hati. Wal hadisu fi sanadihi Asim bin Ubaidillah bin Asim bin Umar bin Khattab. Memang di hadis ini ada seorang perawi yang bernama Asim bin Ubaidillah, di mana orang ini lemah. Namun kata Syekh bin Baz, walahu syawahid, ini hadis memiliki penguat dari jalur yang lain. Lalu kita lihat ulama lain seperti Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan al-adhanu inda wiladatil maulud sunnah. Adzan ketika dilahirkan bayi itu adalah sunnah. Jadi jamaah sekalian, sangat banyak para ulama yang mengatakan adzan di telinga bayi itu sunnah. Maka mendhaifkan secara terburu-buru membid'ahkan itu perlu dipertimbangkan lagi supaya tidak terperosok dalam sikap berlebihan dan ekstrim dalam mudah memfatwakan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab.